tulisan dengan para tahfidz itu untuk melakukan tadi mencari representasi kasus-kasus di dalam Al-Quran serta mencari indikator koherensi, indikator dari kesamaan pesan atau keserupaan pesan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah ini metode-metode ini masih terus dikembangkan, masih ada sebutan, oleh karena itu kalau di sini baru disebutkan 1 sampai 5, sebetulnya sudah sampai 9 metode yang kita kembangkan, tapi ini akan terus berkembang dan harus dikombinasikan dengan konsultasi lintas disiplin. Jadi Ustadz hadir di sini sebagai konsultan dari sisi tahfidz. Gitu. Dan Ustadz Adian, Ustadz Mufti secara online adalah konsultan kami selain menggunakan aplikasi secara lebih tepat dan lebih sesuai dengan perkembangan yang ada, juga beliau-beliau itu lebih menguasai aspek linguistiknya, nahwu, sorof, balaghah, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini layar dari iPad yang saya pakai, di dalamnya itu banyak di aplikasi App Store ya. Kalau di iPad pakai App Store, kalau di komputer biasa pakai apa Pak Sabta ya? Play Store. Nah, di sini di App Store-nya itu ada kotak-kotak kuning yang saya beri tanda kotak-kotak kuning adalah kotak-kotak yang di dalamnya terdapat aplikasi digital Quran yang saya biasa gunakan segi 6 hijau. Nah, ini ada Data Service Center dari Pakistan, dan di tengah ini ada ini aplikasi digital yang diterbitkan oleh satu lembaga di Inggris. Nah, di bawah ini ada 2 aplikasi yang saya kira digunakan oleh Ustadz Mufti Abdul Fattah. Ini lebih lengkap. Nah, saya mau tunjukkan perbedaannya. Ini aplikasi yang biasa saya gunakan. Nah, tapi yang menarik, 2 aplikasi yang saya gunakan ini ternyata terjadi perbedaan. Ini munculnya dalam diskusi dengan ibu-ibu peserta tadarus yang kami selenggarakan. Itu ada yang bertanya mengenai ayat fal mughirati subha dari Al-Adiyat. Nah, jadi menurut aplikasi yang diterbitkan Pakistan, fal mughirati itu punya akar yang sama dengan gauron. Gauron yang ada di Al-Kahfi ayat 41. Au yusbiha ma'uha gauron. Nah, ini. Menurut aplikasi dari Pakistan. Tapi menurut aplikasi dari Inggris, Al-Mughirati ini ada di Goir. Jadi masdarnya itu Goiron. Jadi ini ada beda ya. Yang satu pakai wawu, Gauron. Yang satu pakai ya, Goiron. Nah, mungkin nanti
Ustadz atau Ustadz Mufti, Ustadz Adian bisa menjelaskan ini lebih jauh. Itu saja yang, tapi begini intinya, aplikasi digital sudah banyak membantu kami dalam melakukan tadabbur bagi teman-teman yang tidak paham bahasa Arab. Karena selain terjemah bahasa Indonesia seperti ini, ada terjemah dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, sehingga kalau ada jamaah yang menguasai bahasa Belanda, bisa membantu dari sisi itu, yang menguasai bahasa Prancis bisa membantu dari sisi bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan lain-lainnya. Tapi ini tidak cukup. Oleh karena itu, kami harus berkonsultasi dengan para tahfidz. Nah, itulah yang kami pandang bagaimana para tahfidz, para hufadz bisa membantu melakukan konsultasi bagi kami yang melakukan penggunaan aplikasi digital. Untuk itu saya berikan kesempatan pada Ustadz Randy Anggara untuk menyampaikan paparannya. Ada. Kata Tumsi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala asdaqi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun secara online, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini, silaturahim antara kami perwakilan dari keluarga besar Pondok Pesantren Daratul Abror dengan para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian baik yang online maupun offline. Saya juga mengucapkan jazakumullahu ahsana wa atyabal jaza Pak Dr. Dimyati yang sudah mengundang kami ke sini. Peribahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya bapak-bapak, ibu-ibu makin sayang sama kami, ini saya perkenalkan dulu. Nama saya Randy Anggara, saya asli Bekasi, datang ke pondok pesantren sini sejak 2021. Waktu itu, ini ustadz sebelah saya masih kelas 6 tahfidz atau kelas 12 SMA. Sekarang udah jadi ustadz gitu loh, udah jadi guru. Di samping saya namanya Ustadz Noval Habibur Rahman, beliau masih kuliah di Lipia Jakarta. Saya juga alumni Lipia Jakarta, hanya beda jurusan, beliau syariah, saya idari atau manajemen bisnis. Beliau asli dari Majalengka. Lalu saya membawa 3 santri saya di sini, yang paling kanan dari arah saya ini yang pakai jaket hitam namanya Rizkina Berkah. Kalau Bapak Ibu dengar kok namanya rada Sunda, memang asli Sunda, asli Garut. Makanya namanya Rizkina Berkah, artinya rizki kita berkah. Itu ada dokter dari Aljazair sampai hampir ribut sama anaknya gara-gara namanya. Gak mungkin nama kamu Rizkina Berkah, nama kamu itu harusnya Rizkuna Berkah. Karena harusnya marfu. Nanti mungkin Ustadz Adian atau Ustadz Mufti bisa menjelaskan. Nama kamu harusnya Rizkuna Berkah karena harusnya marfu. Terus kita bilang, Syekh ini bahasa Sunda bukan bahasa Arab. Gitu. Bahasa Sunda ya disebut dengan bahasanya. Seperti orang Bogor sering mengucapkan kalau ngomong bahasa Arab, ana min Bugur, bilang Bogor-Bogor. Gitu. Karena dulu ada orang mau perkenalan pakai bahasa Arab, mau memperkenalkan dia dari Sukabumi.
Kebetulan bahasa Arabnya pas-pasan. Dia ingat suka itu artinya al-hub, bumi itu artinya ardi katanya. Akhirnya dia bilang ana min hubbul ardi. Gitu. Maksudnya apa? Suka bumi. Padahal suka bumi bilang aja suka bumi. Gitu. Gak usah bahasa Arabin gitu. Sebelahnya lagi ini ada namanya Agna Gailan Ardi Palestina. Namanya ini geografis banget Pak, makanya saya undang di sini. Dia asli dari Cilengsi, Bogor. Lalu tadi sebelahnya lagi entah kemana santrinya ini. Namanya, ini pasti Bapak Ibu takut. Namanya Israel. Betul Pak, namanya Israel. Israel Ahmed Al-Ghuraba. Israel ini Pak, Bapak Ibu kalau lihat kemarin pertempuran di Gaza dari mulai Taufanul Aqsa 7 Oktober sampai hari ini, terus sering lihat narasumbernya namanya Muhammad Hussein Gaza. Pernah dengar Bapak Ibu? Ini ponakannya. Ponakannya ini nih saya bawa ke sini. Iya, ini ponakannya Kak Muhammad Hussein Gaza. Tiga-tiganya ini, Pak, itu santri yang sudah 30 juz sebelum kelas 6. Jadi Rizkina kemarin selesai di kelas 3. Kelas 3 itu berarti kalau di SMP kelas 9. Lalu kalau ini Palestina, Pales itu selesai sebenarnya dari akhir kelas 4. Tapi kemarin baru simaan full dan mendapat nilai tinggi di simaan terakhir kemarin. Lalu sebelahnya lagi Israel sama. Israel ini bahkan kalau secara sanad keilmuan mungkin di atas saya berdua Pak. Karena beliau sudah punya ijazah Tuhfatul Atfal dan Jazari dari 2 masyayikh. Satu jalur Mesir, yang satu jalur Syam. Lalu punya sanad qiraah Syu'bah dan Hafs dari Imam Asim. Jadi secara keilmuan memang secara keilmuan gitu. Murid harus lebih pintar dari guru-gurunya. Makanya ini saya bawa yang pintar-pintar lah. Semuanya pintar, cuma ini yang paling bersinar lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kajian kita. Jadi alhamdulillah saya melihat memang Al-Qur'an itu ketika dia dicintai, maka orang akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya memperdekat diri dengan Al-Quran. Dan saya melihat, termasuk Bapak dan seluruh kaum muslimin yang lain, yang menggunakan aplikasi digital ini adalah bukti bahwa memang kita pengen dekat terus dengan Al-Quran. Cuma mungkin cara kita beda-beda, tergantung latar belakang kita masing-masing Pak. Jadi aplikasi ini yang pertama mau saya garis bawahi adalah bentuk bagaimana cara kita pengen selalu terus-menerus dekat dengan Al-Quran. Dan itu adalah pertanda yang sangat baik. Karena memang dulu Rasulullah bahkan masuk dalam Al-Quran bahwa ada ayat yang menyebutkan Inna qaumit tahadul Qur'ana mahjura. Dulu bahkan dimasukkan dalam Al-Quran, sesungguhnya umatku itu telah mengambil Al-Quran atau telah menjadikan Al-Quran mahjura, sesuatu yang dijauhi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menggeser kita, menyingkirkan kita dari ayat Al-Quran yang tadi disebutkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari firman-Nya yang mengatakan bahwa ada kaum Nabi Muhammad SAW yang menjauhkan diri dari Al-Quran. Itu yang pertama yang mau saya garis bawahi, bahwa penggunaan aplikasi ini adalah bentuk bagaimana cara kita mencintai Al-Quran lebih dekat. Yang kedua, bahwa metode Al-Quran, metode menghafal Al-Quran atau metode untuk mempelajari Al-Quran memang dari dulu sampai sekarang terus berkembang Pak. Dan ini hal yang tidak bisa dinafikan. Kita tahu bahwa dahulu ketika Nabi diutus, memang Nabinya sendiri saja memang tidak bisa baca dan tulis. Maka metode di zaman tersebut adalah metode sima'i. Bahkan saya sering bilang ke santri, metode terbaik murojaah, ya memang metodenya Nabi dengan Jibril. Jadi setiap bulan Ramadan, Jibril datang ke Nabi, lalu murojaah.
murojaahnya sabaki. Kalau metode yang digunakan pondok pesantren kita namanya sabaki. Sabaki itu apa? Berdua. Yang satu baca hafalannya bil ghaib, yang satu mendengarkan bacaan temannya bil ghaib. Jadi sama-sama nggak megang Quran, Pak. Ini metode murojaahnya Nabi. Hatta Bapak baca cuma surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Yang nyimak juga sama-sama nggak megang mushaf. Ini dalam kita pondok kita nyebutnya metode sabaki, Pak. Sabaki. Gitu. Jadi yang satu sabak gitu. Artinya kan saling mendahului atau saling berlomba-lomba gitu. Jadi satu sama lain itu metodenya dahulu. Lalu kemudian berkembang setelah zaman kenabian. Kita ingat betul kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah beri tawanan Badar ini, Bapak Ibu, diberikan pilihan. Kamu mau bayar fida bahasanya, bayar tebusan dengan dua cara. Satu dengan harta, saya lupa berapa hartanya. Yang kedua Bapak Ibu dengan cara mengajarkan baca tulis kepada 10 kaum muslimin. Berarti artinya Bapak Ibu, bahkan sejak zaman kenabian, Nabi tidak menolak yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman Nabi memang belum ada baca tulis, atau sedikit sekali. Bapak Ibu, ya, sedikit sekali. Nah, di zaman Nabi, perkembangan aksara Arab baru dimulai di fase-fase awal. Bahasa Arab termasuk bahasa Semitik, bahasa yang cukup kuno. Tapi aksaranya masih sangat langka di zaman Nabi di abad ke-6 atau di abad ke-7 Masehi. Sehingga di zaman itu Nabi meminta siapa yang mau pembebasan budak, yang mau terbebas dari tawanan perang Badar, pilihannya dua, kamu bayar uang atau kamu mengajarkan 10 kaum muslimin untuk baca dan tulis. Ternyata banyak di antara orang-orang Quraisy, karena waktu itu yang tertawan adalah para pembesar, mereka mengajarkan baca tulis ke kaum muslimin. Sehingga minimalnya kalau tawanan pada waktu itu katakanlah ada 20, berarti sekitar ada 20 dikali 10, berarti sekitar ada 200 kaum muslimin di Madinah yang bisa baca tulis berkat apa? Tadi. Artinya apa? Ilmu itu sangat dihargai bahkan di zaman Nabi SAW. Baca dan tulis. Sehingga mulai perkembangan tulisan. Para sahabat menulis Al-Quran di mushaf, di kulit, di pelepah kurma, di batu. Bahkan diriwayatkan Ali bin Abi Thalib menulis ayat Al-Quran di pedangnya sendiri. Artinya apa? Penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi. Penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi. Terus berkembang. Di zaman Abu Bakar mulai ada pengumpulan mushaf, jam'ul mushaf. Artinya apa? Orang-orang yang tidak hadir ketika turunnya wahyu pada waktu itu bisa membaca Al-Quran langsung. Lalu di zamannya Utsman ketika Jazirah Arab atau ketika Islam sudah menyebar ke seluruh Jazirah Arab dan mulai keluar dari Jazirah Arab, di zaman Umar itu masuk ke Mesir, ke orang-orang Koptik, lalu mulai merangsek ke daerah-daerah jajahannya Romawi, lalu bahkan di zaman Umar Persia runtuh yang secara bahasa memang tidak menggunakan bahasa Arab. Masuk di situ. Akhirnya di zaman Utsman, di khalifah berikutnya mulai ada kodifikasi. Karena Islam sudah mulai menyebar, orang baca Quran dengan yang tadi Bapak sebut, riwayat-riwayat yang tidak ma'ruf. Karena mungkin ada kedekatan bahasa dengan bahasa Arab, lalu mempengaruhi bacaan Al-Quran. Dikodifikasikanlah Al-Quran, ditulis menggunakan tulisan Quraisy atau bahasa Quraisy, lalu berkembang nanti. Di zaman berikutnya, kalau tidak salah, nanti bisa dikoreksi oleh para asatidzah. Nanti di zamannya Harun al-Rasyid itu ada penetapan qiraah sab'ah. Di qiraah sab'ah. Lalu nanti di generasi berikutnya muncul baru qiraah asyarah. 10. Bahkan mohon maaf Pak, ada riwayat sebenarnya dalam qiraah sab'ah ini ada intrik politiknya sedikit. Mungkin ini banyak yang nggak tahu. Santri pun mungkin lupa-lupa ingat. Ada intrik politik. Dulu sebenarnya
Qiraah sab'ah yang ketujuh itu Ya'qub Al-Hadrami. Nanti boleh dikoreksi saya kalau memang salah catatannya atau salah namanya. Tapi karena Harun Ar-Rasyid, gurunya Al-Kisai. Al-Kisai itu dari mana, santri? Dari mana? Kufah atau Basrah? Kufah. Al-Kisai ini gurunya Harun Ar-Rasyid. Ini gimana nih guru saya nggak masuk qiraah sab'ah. Akhirnya Ya'qub Al-Hadrami dikeluarkan, masuk Al-Kisai. Jadi qiraah sab'ah. Tapi ala kulli hal 10 qiraat yang mu'tabar beserta dengan dua riwayat di antara guru-guru murid-murid mereka itu mu'tabar yang digunakan. Artinya perkembangannya pun terus berlangsung dengan adanya penyebaran qiraat dan penyebaran mushaf. Lalu di zamannya Utsman tadi saya ulang kembali, di zamannya mushaf mulai ada istilah mushaf imam. Ada 7 mushaf kalau tidak salah yang dicetak, ditulis ulang, lalu disebarkan ke masing-masing penjuru Islam untuk disalin atau dibaca menggunakan standar yang digunakan. Makanya Bapak Ibu nanti jangan heran kalau Bapak Ibu lihat video-video orang-orang Syekh dari mana? Dr. Malik? Oh, bukan, guru yang dari Afrika. Hah? Yang hafal Quran pakai lauhah gitu. Oh, ini. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau lihat ulama-ulama atau santri-santri dari Shinkiti, mereka ngafal Qurannya kan pakai lauhah. Lauhah itu kayak papan gitu, Pak. Pelepah kurma malah kadang. Itu mereka tulis. Gimana metodenya, Pak? Metodenya gurunya baca. Saya baca misalnya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Santrinya nulis, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Dan itu biasanya 10-15 orang. Nanti setiap santri nggak bakal berpindah ayat kalau belum selesai atau belum mutkin banget hafalan itu. Jadi mereka nulis. Gurunya mutkinnya lebih kencang daripada murid-muridnya. Dan mereka tuh tulis. Ini salah satu metode, Pak. Dan kalau Bapak lihat tulisannya itu berbeda dengan mushaf kita. Bapak kalau ke Maroko, jalan-jalan ke Maroko atau ke daerah-daerah Afrika Utara, aksaranya berbeda dengan kita sedikit. Misalnya huruf qafnya itu titiknya 1. Huruf fa titiknya malah di bawah. Makanya kalau Bapak ini masih dekat dengan gramatikal atau penulisan aksara mirip-mirip Suryani dikit lah. Tapi yang asli, bukan yang Mama Gufron. Ini yang asli gitu, Suryani dikit. Jadi hampir mendekati dengan aksara Suryani. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang tadi terus berkembang, Pak. Bahkan metode ngafalnya tadi ada yang pakai lauhah tadi yang saya cerita, ini masih sampai sekarang masih terjadi di Shinkit. Shinkit itu di Mauritania. Sampai sekarang masih berkembang dan tidak tergantikan metodenya. Makanya guru-guru kami itu kalau dari Shinkit ketahuan, mereka ngafal Quran, Pak. Kalau ditanya, Syekh ini halaman berapa? Enggak tahu. Tapi kalau ditanya berapa kalimat uswatun dalam Al-Quran, mereka bisa sebut satu persatu ayatnya, detil dengan ayat keberapa. Jadi kalau hari ini kita lihat hafiz Bapak Ibu di Indonesia banyak, misalnya baca wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, terus dibilang 2 lembar setelahnya. 2 lembar setelahnya apa? Wal muhsanat. Ya, Anissa, Rizky. Wallahu a'lamu bi imanihim. 2 lembar sebelumnya Israel. Wal muhsanat 2 lembar sebelumnya. Hah? Apa? Ya ayuhan nasu takum. Itu sebelah kanan, sebelah kirinya. Hah? Lirijalina. Jadi gitu. Nah, kalau kita kan ngafal gitu, Pak. Karena memang kita sudah ngafal itu pakai mushaf. Standar. Kalau di Shinkit enggak. Jadi memang gurunya nulis, gurunya dikte,
Anak ini nulis, tapi lembar satu panjang itu nggak bakal dihapus pakai air gitu, sebelum dia mutkin betul. Dan memang kita kalau ngeliat guru-guru kita dari Shinkit, itu mutkinnya luar biasa Pak. Ngantuk-ngantuk gitu aja, salah bacaan dia bisa bangun. Jadi mutkinnya guru-guru kita dari Shinkit itu seperti mutkinnya kita terhadap Al-Fatihah. Ngantuk aja kita bisa benerin Al-Fatihah Pak. Nah, oh banyak Pak, banyak. Oh, di santri kita juga ada. Gitu. Jadi artinya perkembangan dari zaman Nabi, metode menghafal dengan cara simai, lalu sampai hari ini tentu itu terus berkembang. Dan salah satunya adalah menggunakan aplikasi ini. Dan memang Pak, khusus untuk tahfiz, karena tadi kami dihadirkan untuk tahfiz, ada bahkan sekarang aplikasi yang digunakan untuk murojaah Pak. Jadi aplikasinya ini saya lupa, pernah waktu itu. Tartil namanya Pak. Jadi gini Pak, aplikasinya itu mungkin nanti Bapak bisa cek, dan Bapak Ibu bisa cek juga di gadget masing-masing. Download aplikasi Tartil, Bapak Ibu mau murojaah juz berapa, ada semua di situ. Nanti aplikasinya akan mendengar bacaan kita. Kalau salah, nanti aplikasinya ngasih peringatan, ayatnya salah. Bahkan harokatnya salah, nanti aplikasinya bisa ngasih tahu. Cuma mungkin kalau makhraj susah. Jadi memang yang agak zahir, yang agak jelas-jelas gitulah. Gitu. Hah? Apa? Oh iya, baik. Jadi itu Pak, terkait dengan aplikasi, artinya perkembangannya sampai hari ini dan di bidang tahfiz itu masih ada. Cuma mungkin sebelum saya akhiri, ada beberapa sisi yang mau saya garis bawahi dan ini harus kita perkembangkan terus. Yang pertama, kalau memang pertama masalah tadabur, karena tadi yang disebutkan masalah tadabur. Tadabur itu memang, kalau tadi Bapak mengatakan di awal perkembangan ini semua ada istilah setuju tidak setuju tentang tadabur, justru kalau kami melihat tadabur ini Pak memang tidak membutuhkan tafsir memang. Karena tadabur adalah bagaimana perasaan kita meresapi suatu ayat terhadap perasaan kita meresapi suatu ayat dari makna yang kita ketahui. Saya ambil contoh gini, ini tadabur yang paling singkat. Dan ini tadaburnya seorang komika, stand up komedian. Ketika membaca wahuzi ilaikai bijid'in nakhlah. Dan goyangkanlah pokok kurma itu, tusakit alika rutoba, sampai nanti turun kurma. Apa tadabur seorang stand up komedian membaca ayat ini Pak? Ketika Maryam itu dalam keadaan biasa-biasa saja, lapang-lapang saja, Allah mendatangkan makanan secara tanpa diduga-duga. Sampai bapaknya mengatakan, qala anna laki hadza. Dari mana makanan ini semua Maryam? Qalat huwa min indillah. Makanan ini semua dari Allah. Tapi dalam keadaan dia lapang. Ketika dia dalam keadaan susah, terfitnah berzina, naudzubillah min dzalik, Allah masih suruh apa? Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan pokok kurma itu. Maksudnya apa? Bahkan dalam keadaan genting, terpepet, terpojokkan, susah, Allah masih suruh usaha. Mengajarkan kita apa? Bahwa kehidupan ini jangan menyerah gampang begitu saja. Karena Maryam ketika hamil dan difitnah, masih Allah suruh usaha, goyangin pokok kurma. Nanti Allah sendiri yang nurunin. Tapi, tadabur nih Pak. Kiai Haji Syukron Makmun, wapres kita, membaca ini, ayat wahuzi ilaika bijid'in nakhla ini, dilihatnya sebagai kacamata ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini sulit sekali berkembang, padahal kita negara dengan penduduk muslim paling banyak. Tapi beliau tetap menggaungkan masalah ekonomi syariah. Beliau mentadaburi ayat wahuzi ilaika bijid'in nakhlah. Udah, tugas kamu itu usaha aja. Nanti Allah yang ngasih hasilnya gitu. Itu terkait tadabur. Adapun memang tafsir itu kan artinya kasyful ma'ani, mengungkap makna-makna min lafdil Qur'aniyah, dari lafaz-lafaz Quran, sehingga memang membutuhkan kredibilitas orang-orang yang mengetahui Al-Quran secara umum, am, khas, takhsis, mutlak,
muqayyad dan segala macam. Jadi untuk tadabur saya rasa tidak ada yang salah menggunakan apapun. Tapi untuk mentafsirkan sebuah ayat, mengatakan bahwa makna ayat yang Allah inginkan, nah itu butuh keilmuan tertentu. Tapi adapun tadabur itu bagaimana perasaan kita melihat Al-Quran dari sisi manapun. Walaupun nanti tetap ada batasan-batasan tertentu. Dan tadi Bapak sudah menyebutkan ada sekitar kurang lebih kalau saya membaca ada 15 fan ilmu yang harus digunakan untuk mentafsirkan. Tapi untuk mentadaburi itu bagaimana kita melihat Al-Quran secara umum. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Karena yang apa tadi yang disebut metode yang sampai hafal ada beberapa kata uswah di dalam Al-Quran itu bisa ditemukan dengan aplikasi digital sekarang. Nah, saya baru pada level itu. Jadi mencari jumlah kata dalam Al-Quran untuk kata tertentu. Nah, tapi aplikasi Quran Majid, alhamdulillah selain menunjukkan kata yang persis dari gauron misalnya, di sini ada 2 ya kata gauron. Dia juga bisa melihat gauron yang sudah berimbuhan, 2 juga. Tapi lalu ada gauron yang kata-kata yang diturunkan dari gauron itu. Jadi misalnya yang tadi hanya 2 gauron, yang kata-kata yang diturunkan dari gauron itu ada 5. Jadi dengan demikian sebenarnya dengan aplikasi ini kita juga bisa belajar tasrif, mencari kata-kata dengan masdar yang sama, kira-kira begitu. Nah, tapi Ustadz Adian dan Ustadz Mufti punya aplikasi yang lebih hebat. Nah, silakan Pak Ustadz Adian dulu atau Ustadz Mufti dulu? Enggak, Ustadz Mufti. Ya? Mangga, silakan. Gimana Kang Adian? Kang Mufti Bayun. Ini orang Sunda semua nih. Jadi yang di depan orang Sunda Sadayana. Tapi jangan sombong. Mungkin banyak orang Padang, orang Jawa banyak. Jadi saya Sunda besar, Pak. Oh, Sunda besar. Maka silakan Ustaz Adian, Ustaz Mufti. Oh, mangga Kang Mufti silakan. Oh, Kang Mufti. Maka silakan Kang Mufti. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya bergaul ya? Enggak, cukup. Enggak cukup. Baik, ke saya barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Saya jadi kebingungan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, terima kasih Kang Dim, Ustadz siapa itu Kang Randy. Ustadz Randy dan para hufaznya. Juga terima kasih ke Kang Adian yang mendahulukan saya, mungkin karena saya lebih tua usianya, jadi didahulukan. Baiklah, begini, sebetulnya tadi setelah menyimak ada 2 hal yang barangkali ingin disampaikan, Kang Dim. Pertama, saya ingin menunjukkan kemudahan yang kita peroleh dengan berbagai aplikasi, begitu tadinya. Yang pertama, saya akan tunjukkan bagaimana mudahnya untuk memahami tentang tadi Kang Dim Mughayyarat ya, tentang Fal-Mughirati ya, Fal-Mughirah. Saya ingin menunjukkan siapapun yang awam itu akan mudah mencari sampai detil dari asal usul, misalnya etimologi asal usul, kemudian makna daripada Mughirah itu.
Mugiroti itu. Hanya ada sentuhan sedikit kemampuan berbahasa Arab sedikit saja. Saya ingin menunjukkan itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menunjukkan kewaspadaan kita akan kemudahan dari aplikasi ini. Nah, jadi dua itu, mudah-mudahan waktunya cukup Kang Dim. Mana dulu nih Kang Dim nih? Langsung ke yang pertama ya, tapi kalau misalnya kurang saya bisa nanti dijadikan kajian tersendiri Kang Dim, untuk pertemuan tersendiri. Ya, saya coba membagikan dulu Kang Dim, membagi layar ya. Saya bagikan layar. Saya bagi layar dulu ini. Ya, sudah terlihat ya. Saya bagi layar. Kemudian ini ya layarnya. Kalau Kang Dim tadi menggunakan aplikasi dua ya yang utama ya Kang Dim. Kalau saya ini yang di sebelah kanan ini, dua urutan ke bawah yang di sebelah kanan ini, inilah yang saya sering gunakan. Ya, bukan Play Store, itu dari mulai Quran Kemenag sampai Gemini itu yang saya gunakan. Sehingga sering mudah bagi saya untuk menjawab ya, atau menjelaskan persoalan linguistik gitu. Nah, ini misalnya dalam Kamus Arab Indonesia ini. Kita buka, kemudian ada sedikit HP-nya itu atau gadgetnya itu mesti bisa mengetik bahasa Arab. Tadi kita lihat Mugiroti ya, Mugiroti. Itu jangan ditulis Mugiroti kalau di sini. Jangan ditulis Mugiroti. Tapi kembali ke bentuk tunggalnya. Karena Mugiroti itu bentuk jamak mu'anas ya, jamak mu'anas salim kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita ingin mencarinya di kamus ini, maka tulislah dengan tulisan kata tunggalnya mu'anas. Jadi pakai tak marbutoh, mugira. Nah, kemudian apa itu? Maka kita gunakan misalnya mu'jam al-ghani ya, mu'jam al-ghani ini. Kita cari ke bawah, ini ada ghairatun, sogiratun, terus kita cari mugoyirun, mugoyiratun. Bukan itu, karena yang kita baca kan tidak ada tasydid. Oh, ini ternyata di mu'jam ini tidak terdapat tuh. Ada mutaghayyirun, mutaghayyirun, mutaghayyiratun. Jadi yang mughiratun tidak didapat di sini. Maka kemudian biasanya saya menggunakan Al-Bahis untuk mencarinya. Saya gunakan Al-Bahis Al-Quran. Kemudian di pencarian, pencarian saya gunakan mughirat, tadi ditulis lagi. Tapi tulisannya sesuaikan saja dengan lafaz Al-Quran, mughirati. Maka keluarlah ini, fal mughirati subhan. Lalu kita ketik ini, kita klik, berarti mughirati ini, kemudian kita pilih mughirati, kemudian tadi lihat di ulum, ada di bawah itu ada tahlil kalimat. Tahlil kalimat itu penjelasan rinci tentang perkata. Nah, di sini ada istilah alif lam, kemudian mughiratin. Mughiratin itu ternyata di sini ada penjelasan. Mughiratin itu isim fa'il. Kalau kita kemudian tidak bisa bahasa Arab, lah ini gimana? Kita bisa kompas aja, copy ini. Ya. Jadi kita bisa copy, misalnya ini, kita copy sampai ke sini, ke bentuk sini. Kita copy salin misalnya. Kemudian kita kembali ke Gemini aja pakai. Gemini ini kita pakai. Di sini kita minta bantuan. Misalnya bantu terjemahkan teks berikut misalnya. Teks ini misalnya. Ya. Nah, kemudian kita salin yang tadi, lalu kita kirim. Maka keluarlah dari Gemini ini penerjemahan. Berikut ada terjemahan. Wah,
Ini terjemahannya masih rada susah kan, isim fa'il dari kata kerja mazid. Kita minta gini, bantu luaskan, luaskan terjemah tersebut. Itu. Maka dia akan membantu kita meluaskan. Nah, jadi tadi mugirotin itu adalah merupakan isim fa'il dari kata kerja berpola atau sulasi mazid berpola af'ala, berakar kata dari huruf goin dan seterusnya. Ya. Apa sih ini? Jadi dengan begitu jadi mudah kita bisa mengerti, oh itu. Lalu apa itu isim fa'il? Tanya saja ke AI, maka dia akan menyampaikan apa itu isim fa'il dan lain sebagainya. Nah, ini begitu mudah kita itu sebetulnya sekarang untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi bahkan dengan Gemini AI ini yang saya gunakan kadang-kadang kalau ketika saya malas untuk menerjemahkan langsung saya langsung saja kirimkan. Misalnya di sini ada saya di ini di bagian ini ada ini nih misalnya tentang ada Al-Fatihah nih yang sedikit. Itu bisa langsung diminta ya untuk dikirim untuk diterjemahkan begitu. Dalam satu kitab itu bisa diterjemahkan. Hanya tinggal kita minta saja luaskan terjemahannya atau buat terjemahan yang berbahasa akademis atau buat terjemahan untuk orang awam dan lain sebagainya. Tapi tetap kita harus kemudian mempelajari itu. Nah, ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan barangkali sesuai dengan firman Allah Ta'ala ya, yang dalam surah Al-Qamar ya Pak Ustadz Randy ya, yang diulang bahwasanya Allah itu telah memudahkan Al-Quran, begitu ya, telah memudahkan Al-Quran. Oke. Baik. Nah, jadi itu tadi contoh begitu mudahnya kita mencari ini. Nanti gampang ada sedikit sentuhan bahasa Arab, tidak usah kaget dengan bahasa Arab atau bahasa ini, sebab kita punya bantuan untuk itu, punya aplikasi untuk membantu hal itu. Nah, yang paling kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah eh, bahaya atau sesuatu yang harus kita waspadai dari kemudahan ini. Kalau Kang Ustadz Randy tadi menyebutkan ada metode Simai, bahkan di pesantrennya itu ada Sabaki, kemudian metode dari Al-Asinkiti ya, yang salah seorang ulama besar itu Asinkiti yang menulis tentang Adwaul Bayan, kalau nggak salah kitab tafsir Adwaul Bayan. Itu ada hal yang sebetulnya tidak bisa diwakili oleh aplikasi, ya. Yaitu apa yang tadi barangkali kalau dalam bahasa saya adalah talaki musofahi ya, talaki langsung. Jadi pertemuan langsung di mana murid melihat langsung postur, gestur seorang guru, kemudian kalau belajar tajwid barangkali melihat gerak dan suara, karena dalam Al-Quran itu sebetulnya bukan untuk dituliskan, tapi Al-Quran untuk dilisankan. Nah, Al-Quran yang dilisankan itu tidak bisa dicapai oleh murid hanya dengan menggunakan aplikasi. Karena murid akan sulit membedakan antara ismam, misalnya, ismam zai, kemudian hams, ya, kemudian safir, kemudian apalagi itu, di kokolah, dan lain sebagainya, tanpa melihat langsung bagaimana gerak bibir dan itu bisa
bisa melihat gerak bibir guru gitu. Tapi mungkin ke depan aplikasi ini akan juga membuat sosok guru begitu yang bahkan lebih detail untuk melihat bagaimana posisi lidah, adakah di atas atau di bawah, kemudian bagaimana dengung dan lain sebagainya, yang mungkin akan lebih presisi. Tapi saya tetap melihat ada sesuatu yang harus kita waspadai dari ini, bahwa kemudahan ini biasanya hanya akan kemampuan aplikasi ataupun AI ini hanya akan eh, mempengaruhi emosi, tapi dia tidak mentransfer emosi. Mempengaruhi emosi itu begini, kita mungkin akan sampai pada kepuasan intelektual. Puas kita dengan sekian data yang kita bisa peroleh, begitu. Dengan data-data kita bisa melihat berapa huruf wawu yang ada di dalam Al-Quran, berapa kata ismi dengan berbagai perubahannya dalam Al-Quran. Itu akal kita terpuaskan. Dan itu anugerah Allah. Kepuasan itu anugerah Allah. Tetapi ada sesuatu yang bahaya, bahwa kepuasan itu kadang-kadang tidak disertai dengan tertanamnya nilai di dalam diri si peneliti atau si pembaca, pengguna aplikasi itu. Kita akan mudah berdiskusi tentang Al-Quran dari berbagai datanya, dari berbagai sudut pandangnya, tetapi aplikasi AI itu tidak akan mentransfer emosi. Karena itu para salaf sangat menekankan selalu harus ada yang disebut dengan pertemuan langsung antara murid dengan guru-gurunya, yang itu merupakan orang-orang yang mendapatkan keilmuan secara langsung bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini yang harus kita barangkali waspadai, bahwa tidak akan bisa menggantikan posisi itu, karena yang maksimal yang bisa dicapai oleh aplikasi dan AI adalah kepuasan intelektual kita, karena kita akan menjadi lebih tahu berapa kata, berapa jumlah ini, dan berapa posisi, berapa pendapat tentang i'rab, berapa pendapat tentang tafsir dari sebuah ayat. Namun untuk itu menjadi sebuah cahaya di dalam hati, itu hanya dengan melihat sosok guru secara langsung. Karena ada sebuah riwayat menyatakan bahwa pandangan seorang guru itu bisa merubah emosi seorang murid dalam keadaan apapun juga. Jadi apakah murid itu dalam keadaan baik atau tidak baik, kehadiran seorang guru itu akan bisa memberi perubahan baik. Itulah yang dititipkan Allah kepada setiap waliullah. Setiap hadir waliullah selalu membawa siapapun orang itu kepada hal yang lebih baik. Begitu saja Kang Dim, barangkali nanti masalah bagaimana menggunakan aplikasi supaya lebih mudah, itu bisa kita latihkan bersama. Kemudian mungkin Kang Adian bisa menjelaskan tentang itu lebih jauh. Baik, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ya, atur nuhun Kang Mufti, Ustaz Dimyati dan Ustaz Randy dan jamaah semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana laisa min qismil lughatil arabiyyah, Ustaz. Jadi ana mu'allaf. Jadi tadi agak berlebihan. Jadi harus saya jelaskan dulu disclaimer. Saya sarjananya bahasa Inggris UPI. Cuma saat ini sedang di
sesatkan ke arah yang benar masuk di PBA Bahasa Arab UIN gitu Ustaz. Dan itu nggak by design, saya wawancaranya pilihan satu tadris bahasa Inggris, namun pilihan dua saya memang saya taruh di PBA Bahasa Arab. Dan nggak tahu, wawancaranya full English tapi kok masuknya ke tadris bahasa Arab gitu. Alhamdulillah dipaksa sama doa Pak Mufti juga kayaknya dia harus belajar bahasa Arab lebih serius gitu. Dan alhamdulillahnya saya terbantu tadi kata Pak Mufti dengan menggunakan Mang Gemini ya. Kalau saya sama Neng Ai gitu, Neng Ai ChatGPT, saya tesisnya sekarang mohon doanya dari jamaah semua, dari Ustadz, saya sedang menyusun tentang Enhanced GPT Al-Ajurumiyah. Mengapa? Karena satu memaksa saya untuk lebih belajar tentang kaidah-kaidah tata bahasa. Kemudian alhamdulillah dibantu sama kakak yang memang dia bagiannya di Polimed lah dia. Kalau tadi kan kayak Pak Dimyati sama Pak Muftin sebenarnya udah Polimed. Lulusan IPA, belajar bahasa Arab, belajar macam-macam hal itu. Jadi kakak saya TF ITB 96 dan dia ngambil S2-nya ke di Erasmus Ustadz di Rotterdam ekonomi. Kemudian sekarang ngambil lagi S2-nya tentang di SBM gitu, tentang bisnis manajemen. Udah selesai alhamdulillah. Jadi duluan beliau lulus masternya. Nah, ngebantu saya untuk membuatkan beberapa aplikasi dengan diskusi akhirnya saya contohkan ini contoh yang AI-nya dulu aja ya supaya tadi bisa menambah wawasan. Contoh yang pertama ini Let the Quran Talks. Ini udah dari tahun 2023 ya. Jadi Let the Quran Talks ini terlihat ya sudah di layar ya. Jadi kalau ini tentang makosid Quran. Nah, ini namanya Ginanjar ya. Jadi bagaimana kita untuk apa, mendapatkan pendapat-pendapat tentang frame, tapi berdasarkan di sini ada eh, rujukan marojinya dari makosidnya Dr. Yasir Auda, kemudian juga dari Pak Quraisy Shihab, ya kan. Jadi Dr. Yusuf Kordowi masuk di sana. Kemudian beberapa yang lain juga ini ada tentang Itkon dan saya sendiri yang lagi digarap tentang Ajurumiyah GPT ini. Caranya gimana? Teman-teman tinggal nanti googling aja bukan googling. Jadi di sini di chat GPT-nya ada apps, nanti diklik, di sini nanti dicari eh, diklik yang GPT di atas ini, kan nanti keluar untuk eksplornya. Kita cari di sini, tulis aja misalnya tadi tentang Itcon. Tadi udah keluar ya. Tulis Itcon, itu contoh salah satu produk yang akan dilatihkan bersama dengan Kisof gitu. Nah ini bisa dicari di GPT AI, makanya disebut enhance, artinya si GPT ini ditingkatkan logiknya dengan frame metodologi yang sudah kita latihkan pada eh, alat bantu ini. Begitupun Ajurumiyah. Jadi ini untuk turots nanti selanjutnya bagi yang eh, awam kayak saya mualaf di bahasa Arab, insya Allah akan banyak membantu bagaimana memahami kitab-kitab klasik atau turots tadi, karena nanti secara eh, logiknya Ibnu Ajurum di, dipindahkan gitu loh. Secara keilmuan database-nya kemudian dilatihkan secara Socratic mode, tanya jawab, akan berbeda dengan perangkat GPT lain apa AI yang tidak menggunakan batasan tadi. Jadi logiknya hanya untuk kajian jurmiah gitu. Itu Ustadz. Jadi untuk pencariannya bisa menggunakan itu.
Sebenarnya banyak ya, teman-teman bisa nyari bagi yang suka eh, kajian misalnya fikih, ya cari aja Hanafi, Maliki, ya itu pasti ada yang eh, teman-teman lain yang sudah buat, yang jadi eh, peminat di bidang itu gitu. Semua semua kajian sih sebenarnya, nggak hanya dalam bahasa linguistik ya, misalnya tentang astronomi atau apa itu bisa di sana. Dan saran saya memang pastikan satu, misalnya nih Lisanul Arab, pembuatnya misalnya ini namanya siapa ya? Kalau tadi kan udah jelas ya, Ginanjar kakak kakak kita. Nah, ini kalau Lisanul Arab, siapa ini Muhammad Abdul, nanti bisa untuk korespondensi, untuk memang pengen tahu siapa dia yang buatnya, kemudian karena kita harus tahu kan secara untuk hikmah benar, unzur maqala wala tanzur maqala gitu kan. Tapi kalau untuk sanad keilmuan harus jelas gitu, harus misalnya kapasitas dia dalam ini. Nah, ini contohnya ada disclaimernya. Jadi seperti apa dia gitu sudah dilatihkan dengan berapa banyak kitab Ibnu Mansur ini gitu untuk pembuatan ChatGPT bantu lisanul Arab dia. Begitu untuk penggunaan Mas Irsyad, ChatGPT. bisa disimpulkan Ya, ya. silakan. Nah, itu bisa bisa teman-teman dapatkan di eh, tadi yang apps di sini ya, diklik. Nah, untuk selanjutnya saya sangat apa sebenarnya pengen mendengarkan lagi tadi Ustaz Randy seperti apa untuk teknik menghafal, karena kami sendiri di Kisop agak sulit Ustaz menghafal gitu. Jadi makanya kami pakai alat, dan ini contoh yang tadi untuk membantu, mungkin singkatnya aja saya contohkan ayat yang tikror. Jadi dalam dalam Al-Quran ini kan ada yang identik dia terulang, dan di sini totalnya langsung bisa ketahuan 282 ayat dengan dua jenis eh, tikrornya, yaitu tikror musanna sama ghairu musanna. Soalnya kita cari ini yang musannanya ya, yang kembar dua. Kembar dua di sini ada 162 gugus ayat yang kembarnya dua, berarti tinggal dibagi dua ya. Ada 81 ayat yang musanna, tikrornya identik dual gitu ya. Berarti tinggal sisanya berapa? Sisanya tadi ada eh, dari 282, kita tinggal lihat selain dari dua, tinggal dipilihnya nih does not equal. Ada 120 ayat yang kembarnya tipe ghair musanna atau non dual. Nah, ini saya pikir nggak jarang ditanyakan di musabaqah hifzil Quran. Misalnya, lanjutkan ayat berikut ini. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Pasti peserta akan protes. Ustaz, itu yang di mana? Karena di dalam ayat ini ada kembarnya 6, ada di 6 tempat. Nah, untuk kembar 6 sendiri ada 3 jenis nih, ada 18. Nah, saya tanya keluarkan yang kembar alif lam mim pertama. Kita tahu ya yang alif lam mim di surat 2, surat 3, surat 29 Al-Ankabut, surat 30, 31, 32. Nah, dengan begini saya boleh dong dihitung hafal 6 ayat gitu. Kalau hafal berikut lokasinya gitu kan. Nah, kalau wayakulu namata hazal wa'du in kuntum shadiqin, ketika ditanyakan tadi bisa protes peserta karena dia ada di surat Yunus, ada di Al-Anbiya, ada di An-Naml, ada di Saba. Yang paling sering mungkin dihafal, oh itu kayaknya di surat Al-Yasin atau Al-Mulk gitu. Nah, ketika kita hafal berikut koordinatnya, nah makanya di Kisop hafalnya lebih ke range. Dia hafal di beberapa, karena di sini nanti ada 6 2 3 6 ayat, dia hafal berapa gugus, antara 100 sampai 500 ayat, 500 sampai 1000, 1000 sampai 1500. Nah, artinya dengan berbekal tadi, misalnya tadi oh dia tematik
mu'jam tikror, ayat yang berulang. Ada yang hamim, ada alif lam mim, ada yang diawali dengan tasbih misalnya. Nah, itu bisa bisa berdasarkan eh, pola-pola. Saya akan kirim nanti bahannya di chat ya untuk kajian ini yang pernah dilakukan di dalam Ustadz, ini presentasi kisah. cepat aja ya. Waktunya udah mepet. Oh ya, makasih Pak. Iya ya, udah sudah sebentar. Ini yang dikirim nanti sama saya sudah ada di YouTube ya. Silakan nanti di download aja metode tahfidz Halaqah Qisah. Enggak Ada channel. dilihat di sana ya. Terima Ya. kasih atas waktunya Pak Dimyati, Pak Akti dan kawan-kawan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Memang saya kira ini menunjukkan apa ragam cara orang mendekati Al-Quran. Bahkan di Bandung tetangganya Pak Mufti itu ada yang grup dengan nama Demaji, Demam Mengaji. Itu hanya sekedar mengenalkan huruf, tapi tidak dibedakan makhrajnya. Karena misalnya bod itu diwakili dengan dolphin, jadi dengan nama-nama binatang. Bod dengan dolphin ya nggak kena gitu ya, tapi itulah cara mengenalkan huruf hijaiyah bagi pemula yang sama sekali belum hafal huruf. Ustaz ada respon singkat barangkali? Baik, singkatnya saja begini Pak. Dari dua pemateri tadi, minimal yang pertama kita bisa ambil pelajaran dari Pak Mufti tadi bahwa memang dari kemudahan aplikasi itu memang harus ada titik kewaspadaan. Dan memang titik kewaspadaannya mungkin kami titik beratkan di bagaimana cara mentafsirkan Pak. Adapun secara umum kami berpendapat bahwa mentadaburi Al-Quran selama mengetahui makna makna standarnya dalam artian kalau memang itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan kemenak, menurut saya nanti sisi tadabur itu bisa berjalan. Hanya saja memang tadabur itu bagaimana perasaan kita dalam melihat ayat. Itu untuk tadabur. Tapi untuk tingkatan naik ke tafsir, tentu tadi butuh banyak sekali maroji dan pertimbangan. Dan saya juga sepakat dengan beliau bahwa memang dengan banyaknya kemudahan ini butuh tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi, artinya tidak bermudah-mudahan, apalagi dalam menvonis bahwa ini adalah yang Allah mau dari ayat yang beliau turunkan. Terlalu yang kedua, tadi saya juga Masya Allah ini aplikasi yang menurut saya kedepannya sangat membantu para hufaz terutama untuk bagaimana melihat sisi-sisi kesamaan ayat, minimalnya dalam tingkat memurojaah Pak, mengulang hafalan, bagaimana melihat bagaimana banyak ayat yang diulang, ditikror tadi sebutannya. Tapi dalam segala segi ini Pak, mungkin yang mau kami beri pemantik ibaratnya mungkin untuk kedepannya adalah bahwa dari tadi kita melihat bahwa kita mencari makna ayat atau mencari kesamaan ayat atau mencari ayat Al-Quran. Sekali lagi memang baik Pak Mufti maupun Ustadz Mufti maupun Ustadz Adian memang masih menggunakan bahasa aslinya Pak, bahasa Arab. Karena memang ada sisi di mana kalau kita menggunakan terjemahan, ada sisi yang tidak akan terlacak dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu Pak, ada istilah namanya fi'il mushtarak. Fi'il mushtarak itu makna bahasa Arab dari bahasa Indonesia, lalu mencari maknanya ke dalam bahasa Arab, tentu nanti akan kesulitan. Karena memang bahasa Arab itu ada istilah tadi, fi'il mushtarak. Lalu nanti dalam nahu ada istilah tanazu.
Tanazwi. Eh, yang saya lihat simpulkan dari dua pemateri bahwa memang sampai hari ini kita memang masih membutuhkan sedikit sekali pengetahuan dari bahasa Arab untuk bisa menemukan kesamaan ataupun menemukan inti dari hal-hal yang kita cari. Adapun kalau kita gunakan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, mungkin nanti akan ada titik di mana kiranya kurang pas apa yang kita cari dengan apa yang kita temukan. Mungkin itu saja Pak untuk kedepannya nanti. Mohon jawaban singkat untuk pertanyaan saya nih. Apakah lalu para hufad, tahfidz bisa menggunakan pola bagaimana aplikasi mempelajari Al-Quran? Apakah lalu dari aplikasi ada yang bisa diambil manfaat polanya kepada pola tahfidz? Kalau untuk tahfidz mungkin gini Pak, karena tahfidz itu kan sesuatu yang memang harus dirasakan dulu. Nah, belum pernah ada yang menggunakan aplikasi dalam menghafalnya. Karena memang harus dibuktikan bahasanya itu harus ada eksperimen dulu Pak. Saya nggak bisa mengatakan ini itu berhasil atau tidak, karena memang butuh eksperimen. Bahkan suatu eksperimen tidak bisa digunakan oleh semua orang. Dulu wakil pimpinan pondok menggunakan eksperimen mengulang 40 kali. Ini eksperimen Ustadz Adi Hidayat. Tapi ternyata di beberapa santri nggak bisa Pak. Karena memang ya butuh eksperimen, butuh praktik, dan tentu setiap hasil praktik nanti akan berbeda-beda. Jadi memang butuh ada pengaplikasian terhadap santri itu sendiri. Tapi apakah interaksi antara hafid dengan pemakai aplikasi itu diperlukan? Tentu Pak. Jadi kalau untuk menghafal, kurang lebihnya itu tidak bisa disamakatakan tentu. Terus untuk aplikasi-aplikasi Al-Quran yang sudah ada dan tersedia, itu hanya sebagai pembantu untuk melancarkan hafalan. Seperti halnya tadi ada aplikasi ya yang membedakan ayat ini dengan ayat yang sama. Itu kalau kita sebut biasanya itu mutasyabihat, kalau orang-orang MTQ gitu, mutasyabihat. Nah itu kita ada bukunya, mungkin sekarang ada aplikasinya alhamdulillah. Juga Bahis Qur'ani untuk memahami membantu. Suaranya hilang.
untuk melihat apakah yang kami lakukan itu bisa diteruskan. Itu mungkin itu adalah boleh merupakan satu kesimpulan dari interaksi kita pagi ini, dan mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan usaha kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an, dan itu merupakan bagian dari ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dan hikmah yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf, kami tidak membuka kesempatan diskusi kepada peserta warna muda kan ya, putih ya. Mungkin nanti pada sesi yang akan datang kita khusus menampung pertanyaan-pertanyaan. Ya, boleh ya begitu ya. Jadi khusus kita akan menampung pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hadirin dan kita langsung jawab gitu ya. Baik, ini adalah inovasi metode. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Raya Palapa Baitul Salam yang sudah memfasilitasi forum ini, dan juga kepada para asatidz yang sudah bersedia menjadi narasumber pada diskusi ini, dan juga kepada seluruh hadirin yang bersama-sama mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekeliruan dan kesalahan yang terjadi di dalamnya, dan menghargai, memberi pahala dan hikmah untuk segala usaha yang kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua izin pamit, Ustaz. Ya.